Hai guys, apa kabar? Bertemu lagi dengan aku di Ichinime. Di video kali ini aku mau lanjut bahas anime yang berjudul Tsukigami Chibiku Isekai Dachu, Tsukimichi Monlit Fantasy episode keempat. Buat kalian yang ketinggalan dengan cerita sebelumnya udah aku selipin di kolom deskripsi ya guys. Gak usah berlama-lama, paskan posisi rebahan kalian, arahkan dan paksakan jari kalian untuk tekan like, subscribe dan bunyikan loncengnya. Kalau sudah, langsung kita gaskan. Makoto yang akhirnya bisa pergi ke kota manusia bertemu dengan seorang anak perempuan yang terlihat seperti ingin berbicara dengannya. Tapi Mio yang bersama Makoto malah membuat anak itu takut. Melihat seorang anak yang ketakutan dan butuh bantuan, Makoto berinisiatif mengajaknya ke penginapan dan anak perempuan itu bernama Rinon. Di depan Makoto, dia bercerita tentang masalahnya ke Makoto, di mana dia kehilangan kakaknya dan harus diusir dari rumah yang dia sewa. Di sisi lain, Tomoe yang sedang menjaga barang di kereta dihadapkan dengan segerombolan pencuri. Dengan cepat dan tepat, Tomoe berhasil mengalahkan mereka, walaupun sedikit berlebihan. Melihat tingkah Tomoe yang barbar membuat Makoto kesal, dan ternyata salah satu pencuri itu yang dibawa Tomoe ternyata seorang wanita. Makoto mengenalkan Rinon ke Tomoe dan menjelaskan situasi Rinon padanya. Rinon yang ternyata jago menggambar menyerahkan sketsa wajah kakaknya ke Makoto. Saat melihatnya, seketika wajah Makoto berubah, merasa curiga kalau hilangnya kakak Rinon berhubungan dengan serangan para pencuri. Makoto meminta Tomoe dan Mio untuk segera mencari keberadaan kakaknya Rinon. Awalnya Mio meminta Makoto untuk tidak terburu-buru. Mendengar ucapan Mio, dengan tatapan aneh, Makoto meminta Mio untuk segera pergi. Makoto merasa kalau kakak Rinon mirip dengan Hasegawa teman semanya. Mio merasa cemas saat melihat perubahan sikap Makoto setelah melihat wajah kakak Rinon, tapi Tomoe meyakinkan kalau Makoto baik-baik aja. Karena Tomoe telah mengintip semua ingatan Makoto yang membuat iri Mio. Kembali ke Makoto, dia mencoba menenangkan Rinon kalau Tomoe dan Mio pasti bisa menyelamatkan kakaknya. Bersama Rinon, Makoto pergi untuk menjual buah-buahan yang dia petik dari ruang iblis. Bersamaan, Rinon teringat akan kerja keras kakaknya untuk mengumpulkan uang sebagai petualang, tapi dia malah berakhir babak belur hanya untuk melunasi hutang. Bahkan sekarang Rinon harus bekerja untuk menjadi penjamin keselamatan kakaknya. Sedangkan kakaknya yang ditahan sudah merasa putus asa dan terluka parah. Tapi dengan kedatangan Mio dan Tomoe, dia pun bisa dipulihkan dan dibawa untuk dibebaskan. Tapi saat mereka akan keluar, mereka dihadang sama seorang petualang terkuat di kota Zetsuya yang bernama Mills Ice. Makoto yang tidak menyangka kalau buah yang dia bawa ternyata dihargai mahal. Tapi hal itu membuat Rinon ketakutan karena Rinon merasa tidak pernah melihat buah-buahan itu dan curiga dengan kutukan Makoto. Dia yang ketakutan pergi meninggalkan Makoto dengan alasan kalau dia akan menjemput sesuatu yang ketinggalan di rumahnya. Mendengar alasan Rinon, Makoto mulai curiga, karena setahu dia, Rinon telah diusir dari tempat tinggalnya. Makoto kemudian menggunakan kai miliknya untuk mencari tahu, dan benar saja, Rinon ternyata dimanfaatkan oleh seseorang untuk mencari informasi tentang Makoto. Bahkan pria itu menyuruh Rinon untuk mencuri uang Makoto dari hasil menjual buah. Di sisi lain, Mio dan Tomoe yang dihadang Mills saat menyelamatkan kakak Rinon yang bernama Toa. Ternyata pria yang memanfaatkan Rinon adalah anak buah dari Mills. Dengan kata lain, kalau Mills adalah ketua dari sekelompok orang-orang jahat, Tomoe yang mengetahui hal itu menganggap kalau mereka adalah sekelompok pecundang yang ingin dianggap pahlawan. Merasa diremehkan, Mills kemudian menantang Mio dan Tomoe untuk menangkap seseorang setengah manusia yang memiliki energi sihir yang menakutkan dan muncul di Zetsuya, dan kepalanya bahkan sudah diberi harga buruan. Menyadari kalau orang yang dimaksud adalah Makoto, Tomoe dan Mio buru-buru mencari alasan untuk menolak tawaran itu. Mendengar tawarannya ditolak, Mills menawarkan pekerjaan dan ketenaran kalau Mio dan Tomoe mau bergabung dengannya. Dan tawaran Mills lagi-lagi ditolak sama mereka. Karena tawarannya yang terus ditolak, Mills mulai meremehkan dan menghina Makoto yang hanya berlevel 1. Mendengar tuan mereka dihina, Tomoe dan Mio langsung mendekat dan menyerang mereka. Tapi ternyata, serangannya ditahan dengan penghalang milik Mills. Di tempat lain,
Rinon yang mendapat perlakuan tidak baik sama pelayan penginapan ditolong sama Makoto. Rinon yang tidak mungkin mencuri uang Makoto yang telah berbuat baik padanya meminta maaf ke Makoto, kembali ke Tomoe dan Mio, di mana mereka berdua mulai mengamuk dan menghajar musuh satu persatu tanpa ampun. Berkat amukan Tomoe, dia tidak sengaja membebaskan 3 tahanan lain yang dikurung sama Mills. Mio yang melihat Mills langsung mendekat dan mulai menghajarnya sampai babak belur, sedangkan Tomoe menghampiri pria yang memanfaatkan Rinon. Dengan kekuatannya, Tomoe berhasil membuat pria itu tidak berdaya. Karena terlalu asik bertarung, Mio dan Tomoe mulai kelepasan. Bahkan saat Mills mengancam Toa, enggak segan-segan mereka menghantamnya sampai terlempar jauh entah kemana. Walaupun sudah mendapat pesan dari Makoto untuk menahan diri, tapi mereka berdua yang tidak mau kalah satu sama lain mulai unjuk kehebatan dengan brutal menghancurkan kota agar tahu siapa yang lebih kuat dan lebih bisa diandalkan oleh tuan mereka. Sampai akhirnya, mereka berhasil mempertemukan Rinon dan Toa. Toa dan Rinon yang merasa telah dibantu sangat berterima kasih pada Makoto, dan Makoto menyadari kalau Toa mirip dengan Hasegawa teman sekolahnya tapi tidak dengan warna rambutnya yang berbeda. Tomoe dan Mio yang merasa senang telah berhasil menyelesaikan masalah Rinon dan Toa, tapi tidak dengan Makoto. Dia mengikat Mio dan Tomoe dengan jaring laba-laba milik Mio. Makoto merasa marah dan kesal karena ulah Mio dan Tomoe yang kelewatan sampai merusak dan melenyapkan seluruh kota. Menggunakan busur panahnya, Makoto melempar Mio dan Tomoe jauh dari kota sebagai hukumannya. Oke guys, sampai di sini episode keempat dari anime Tsukigami Chibiku Isekai Dachu, Tsukimichi Monlit Fantasy. Buat kalian yang suka dengan anime kali ini jangan lupa untuk tekan like, subscribe dan bunyikan loncengnya. Langsung gaskan guys.